Hai Tribuners, kembali lagi di Wo On Camp. Wo On Camp kali ini kita akan berbincang dengan Mas Arifin Kholilu Anam, perawat ruang isolasi RSUD Dr. Sudono Madiun yang akan berbagi ceritanya, perjuangannya menangani pandemi COVID-19, merawat pasien hingga sembuh. Langsung saja kita hubungi Mas Arifin. Halo Mas Arifin, apa kabarnya Mas? Halo Mas Arifin, apa kabar? Halo, kabar baik. Iya, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Arifin? Alhamdulillah sehat, Mbak. Iya, Iya. alhamdulillah. Mas Arifin bisa diceritakan sekarang ada di mana? Di rumah sakit atau sedang di mana? Ini di rumah aja, di kamar. Tadi habis jaga malam, terus istirahat. Ya. Oke, Tribuner, sebagai informasi, Mas Arifin ini adalah perawat di ruang isolasi COVID-19 RSUD Dr. Sudono Madiun. Bisa diceritakan Mas Arifin, di RSUD Dr. Sudono Madiun itu sekarang ada berapa relawan untuk menangani COVID-19? Untuk khusus relawan COVID sendiri, di RS Sudono Madiun itu kurang lebih awalnya dulu itu ada 24 orang. Terus habis itu karena kondisi dan tertentu ada 2 orang yang mengundurkan diri. Jadi ceritanya itu awal mulanya dulu kan kita kontraknya bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli, 3 bulan pertama kan sampai dengan Juli 2020. Terus akhir Mei itu dari pihak Pemprov, kita kan relawan dari Provinsi Jawa Timur, jadi dari pihak Pemprov itu kita dipindahkan untuk menjadi relawan khusus COVID Hunter. Jadi yang screening seluruh Jawa Timur. Habis itu ada 2 orang yang mengundurkan diri. Kurang lebih ya itu tadi. Sekarang sisanya 22 orang dan bekerja sebagai relawan di Sudono Madiun. Oke, bisa diceritakan Ya, Mas gitulah. kondisi di rumah sakit sekarang seperti apa? Kalau kondisi di rumah sakit khususnya di Sudono Madiun ya, kondisinya kurang lebih dulu di awal-awal itu masih pasiennya masih belum begitu banyak dibandingkan di Surabaya yang karena di sana kan zona hitam. Nah, karena akhir-akhir ini itu pasien malah semakin karena ada new normal itu tadi ya, pasiennya tambah semakin banyak. Ini kurang lebih kalau kemarin itu kurang lebih hampir 20-an. Itu positif saja, hampir kurang lebih 20-an. Terus makin adanya new normal ini, ada yang banyak yang malah terkonfirmasi positif. Dulu awal-awal itu masih banyak yang PDP, istilahnya PDP kalau sekarang diganti istilahnya suspek COVID. Jadi dulu kan PDP, sekarang diganti suspek COVID dan terkonfirmasi positif. Ya. Jadi yang suspek itu malah sedikit, yang positif sekarang tambah banyak. Cuman kondisinya itu pasiennya ya ada beberapa yang sudah masuk, itu sudah dalam kondisi yang buruk, ada juga yang masuk dengan kondisi yang masih belum buruk seperti itu. Kalau kondisi rekan-rekan medis sendiri seperti apa, Mas? Kondisi rekan-rekan medis sendiri itu untuk rekan-rekan medis ya, kondisinya ya kalau dulu awal-awal kita jadi relawan itu masih banyak kekurangan APD. Dari kita kan dari relawan ditambah dengan tenaga medisnya di rumah sakit itu kurang lebih kita merawat itu dalam satu ruangan itu total perawat yang khusus COVID itu kurang lebih 60-an. Jadi 60 satu shift itu kurang lebih satu shiftnya itu kurang lebih ada 8 orangan. Jadi kita masuknya itu gantian. Jadi kondisinya itu kalau di Sudono Madiun itu ruangannya berbeda. Jadi untuk ruang perawat sendiri berbeda, untuk ruang pasien yang suspek berbeda, ruang pasien yang
positif berbeda seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau misalkan Mas Arifin sendiri, pertama kali mendaftar sebagai relawan itu seperti apa kisahnya? Ya, pertama kali ya. Dulu kan Mm-mm. saya kan pernah pengalaman di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Surabaya lah. Ya, Mm-mm. dulu kurang lebih 3 tahun berpengalaman di sana. Habis itu saya resign, karena resign Mm-mm. itu sebelum waktu COVID melanda, Mm-mm. Agustus 2019 itu saya resign. Habis itu resign kan saya ingin pindah mencari pengalaman yang lain, bukan di bidang saya. Oh Dulu ya? kan Hah? perawat, sekarang pindah di bidangnya di bagian asuransi. Jadi itu sebuah Asuransi. pengalaman Hah? berbeda dari Beda awal, sekali ya. karena dulu kan ya beda sekali. Dulu kan awal-awal kan eh, di awal kan ya pelajaran perawat kayak gitu-gitu, terus Mm-mm. harus mempelajari sebuah produk asuransi. Mm-mm. Nah, tidak berjalan lama karena adanya pandemi corona ini, saya kan banyak melihat dari pemerintah itu membutuhkan banyak sekali relawan. Mm-mm. Jadi banyak sekali yang dibutuhkan untuk membantu penanganan COVID ini. Akhirnya ya saya memutuskan untuk resign di bidang asuransi dan kembali mengamalkan ilmu saya. Apalagi kan saya sudah berpengalaman, jadi ingin terjun membantu teman-teman saya untuk menangani COVID gitu, seperti itu. Wow, dari perawat, kemudian asuransi, kemudian menjadi relawan. Sangat mulia sekali Iya, kembali melihat perjuangan iya. teman-temannya. Kalau itu mendaftarnya berarti April ya, Mas? Uh, Pendaftaran itu cepat. Jadi Mbak cepat. Lala itu Mm-mm. cepat banget. Kita pendaftaran itu di Pemprov itu 3 hari, Mm-mm. kurang lebih itu April Mm-mm. tanggal 26 sampai 28 itu pendaftaran. Mm-mm. Habis itu eh, pengumumannya tanggal 29, terus Mm-mm. tanggal 31 itu ujian. Jadi kita itu masuk ada ujiannya. Mm-mm. Seleksi tetap tetap walaupun aslinya banyak sekali yang minat perawat, cuman eh, di Sudono itu kurang Mm-mm. lebih peminatnya ada 200 orangan, yang diambil awalnya itu cuman 26. Terus karena kita tes yang lolos itu 26, ada juga yang sudah lolos tapi mengundurkan diri karena nggak boleh sama orang tua, mungkin seperti itu ya, karena kan resikonya juga berat. Untuk menjadi perawat COVID ini harus mau nggak mau harus merelakan diri dulu. Kita kan Mm-mm. relawan, jadi harus rela, jadi semuanya harus rela. Nanti Mm-mm. kalau kita positif harus bagaimana, kita dijauhi masyarakat harus bagaimana, Mm-mm. itu seperti itu. Terus akhirnya banyak yang mundur, dari 26 yang lolos akhirnya ada yang mengundurkan diri, diambil peringkat bawahnya seperti itu. Nah, kebetulan kemarin itu saya daftarnya dengan adik saya. Jadi Mm-mm. karena adik saya baru lulus, saya ajak daftar, akhirnya kita keterima semua di Sudono itu tadi, seperti itu. Jadi tesnya itu kayak tes CPNS itu, cuman kita Mm-mm. ngerjainnya di rumah secara online seperti itu, kayak Mm. SKD gitu, sama nanti ada seleksi wawancara itu disuruh jawab pertanyaan seperti itu. Berarti ini selain Mas Arifin, adiknya juga ikut menjadi relawan. Seperti itu ya? Ya, ya Ini adik saya berarti juga jadi adik relawan. kakak memutuskan untuk menjadi relawan dua-duanya. Adakah satu momen, tadi kan Iya. melihat perjuangan teman-teman, adakah satu momen khusus yang akhirnya membuat Mas Arifin tergerak dari yang tadinya sudah keluar dari zona nyaman di perawat, kemudian di asuransi, kemudian memutuskan untuk kembali maju menjadi perawat, apalagi ini menghadapi COVID yang sangat berisiko tinggi. Seperti apa? Adakah momen khususnya yang membuat saya harus kembali seperti itu? Ya, momennya itu ya kita akan melihat karena Mm-mm. banyak sekali, apalagi teman-teman sudah tahu sendiri ya, kan dulu saya kerjanya di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Surabaya, yaitu Mm-mm. Rumah Sakit UNER, dan di sana kan teman-teman saya banyak cerita terkait COVID seperti apa, terus banyaknya sangat membutuhkan banyak tenaga medis seperti itu, Mm-mm. dan kita kan harus memakai APD. APD itu kita aja kalau ngerawat nggak pakai APD aja sudah kelelahan ya, apalagi ditambah pakai APD seperti itu. Jadi Mm-mm. banyak sekali cerita dari teman-teman saya yang
akhirnya karena dia nggak kuat, terus akhirnya semaput gitu juga ada. Sudah akhirnya kita tergerak lah. Mosok kan selama saya ada pandemi ini ya tergerak hatinya untuk saling membantu teman-teman lah. Setidaknya kan untuk mengamalkan ilmu saya seperti itu. Jadi untuk membantu negara untuk menyelesaikan masalah COVID ini tadi. Banyak aslinya relawan itu sangat dibutuhkan untuk sekarang ini seperti itu. Waktu Mas Arifin mendaftar, adakah kekhawatiran dari Mas Arifin untuk menghadapi pasien COVID-19 atau mungkin kekhawatiran dari orang tua, keluarga, teman terdekat itu seperti apa kekhawatirannya? Ya, awalnya saya daftar itu pastinya bilang ke orang tua dulu ya. Bu, saya ya ingin orang tua kan ya gak apa-apa, yang penting hati-hati. Kita kan tetap ya was-was lah intinya. Kan kita harus merawat pasien COVID, dan COVID ini kan belum ditemukan obatnya dan masih virus baru, istilahnya virus baru itu. Dan ya awalnya was-was juga, semuanya itu was-was pasti ada. Terus dari teman-teman itu semua dulu di tempat kerja yang lama nggak saya kasih tahu. Pokoknya habis itu resign, saya sudah keterima jadi relawan, ya udah kita harus mengabdikan diri. Kalaupun kita harus positif, harus siap nanti kalau misalkan positif harus bagaimana, itu juga harus siap, sudah diprediksi dari awal. Jadi sebelum kita daftar itu harus menguatkan niat dulu. Niatnya harus kuat, dan takut pasti ada. Cuman jangan dibikin stres lah. Istilahnya kita harus memanajemen diri agar pastinya ya kita kan niatnya membantu. Istilah pastinya akan dijaga lah sama Tuhan di atas seperti itu. Itu tadi sebelum mendaftar. Kemudian setelah Iya. menjadi relawan, adakah hal yang berubah? Misalkan setelah pasien virus corona semakin meningkat, orang tua menjadi khawatir, atau seperti apa Mas Arifinya sendiri? Masih tetap Ya, pastinya setelah jadi relawan ya eh, pastinya masih banyak khawatir. Apalagi kan kalau di Sudono kan kita nggak dapat mes ya. Jadi istilahnya kita harus tinggal bersama keluarga di rumah. Kebanyakan seperti itu. Dan ya aktivitas saya sehari-hari ya biasanya terus di kamar terus. Jadi kalau makan ya di kamar, kalau ngapa-ngapain di kamar. Jadi istilahnya tetap kita menjaga jarak, istilahnya jaga protokol kesehatan. Karena kan kita berhadapan langsung dengan virusnya, dan kita di rumah dengan orang yang kita cintai seperti itu. Jadi kita harus menjaga jarak juga walaupun di rumah. Terus untuk antisipasi juga ya biasanya saya itu selalu menyediakan piring saya sendiri, sendok saya sendiri gitu. Jadi biar nggak dipakai satu keluarga gitu. Jadi istilahnya droplet ya kalau itu. Dan apalagi kan resiko kalau di rumah sakit kan ada resiko airborne juga seperti itu. Jadi kalau kekhawatiran orang tua sih pastinya ada, cuman nggak terlalu ya, karena kita sudah niat dari awal dan orang tua juga sudah menyetujui, jadi mereka ya mendukung seperti itu. Berarti ini Mas Arifin itu setiap hari ke rumah sakit, terus kemudian pulang ke rumah, bolak-balik rumah sakit rumah, atau kadang menginap di rumah sakit berapa hari, baru kemudian pulang ke rumah berapa hari di karantina. Itu seperti apa mekanismenya? Jadi jadwalnya itu kalau kita dari Sudono sendiri, itu kita ada jadwalnya rutin, sama ada kita istilahnya jadwal istirahat kurang lebih ya paling ada yang panjang 4 hari, 5 hari, 6 hari, yaitu kita PP dari rumah ke rumah sakit tiap hari PP. Jadi kalau ada waktunya lockdown, istilahnya lockdown itu ya untuk istirahat menjaga imun kita, yaitu tetap kita di rumah. Cuman tetap harus menjaga protokol kesehatan seperti itu, Mbak Lala. Berarti kalau misalkan belum yang istilahnya tadi lockdown, itu setiap hari pulang pergi rumah sakit terus? Ya? Ya, setiap hari. Kalau misalkan biasanya kalau di kita itu habis jaga pagi, paginya 3 hari, habis itu langsung jaga malam 3 hari, habis itu libur 2 hari,
Atau kalau ada yang lockdown biasanya ada yang libur 5 hari seperti itu. Jadi kita bergantian. Soalnya tenaga medisnya itu juga butuh istirahat. Karena kan kita kalau kecapean itu kan juga bahaya di kita juga. Walaupun kita niatnya membantu, tetap dari pihak rumah sakit itu harus juga apa itu memberikan imun lah bagi kita, walaupun istilahnya buat istirahat secukupnya gitu. Kalau diforsir terus menerus kan juga kita tenaga medis kan kelelahan seperti itu. Oh ya, Mas Arifin, misalkan sejauh ini kan sudah banyak sekali teman-teman tenaga medis yang gugur menghadapi COVID-19, padahal sudah memakai APD lengkap atau mungkin menerapkan protokol kesehatan yang ketat di rumah sakit. Tapi tetap saja masih tertular droplet airborne. Itu sebenarnya gambarannya seperti apa sih? Atau kenapa kok bisa sampai seperti itu? Bisa diceritakan kinerja perjuangannya tenaga medis di rumah sakit itu seperti apa? Ya itu ada banyak faktor ya. Salah satunya ya ada berbagai banyak faktor. Salah satunya mungkin karena pasien itu tidak jujur istilahnya. Jadi mungkin dulu-dulu di awal, kalau dulu-dulu di awal itu kan pasien kan di screeningnya kan selalu sebelum masuk di rawat inap, itu kan rawat inapnya kan di screening di UGD. Ya kalau di screening di UGD itu kan mungkin banyak yang tidak mau menjawab dengan jujur. Akhirnya kebanyakan yang terkena itu malahan teman-teman dari perawat di ruangan yang bukan ruang COVID. Istilahnya di ruangan biasa. Karena pasiennya itu nggak mau jujur, akhirnya ternyata setelah masuk di ruangan biasa, itu tadi ternyata pasiennya positif karena kebanyakan ada yang pasien yang berbohong seperti itu. Mungkin itu salah satu faktor juga. Atau pas waktu kita pakai APD, kita kan pakai APD lengkap, pakai maskernya itu ada yang, kalau saya biasanya pakai masker N95 sama masker yang triple itu udah cukup. Ada juga teman-teman yang pakai 3. Pakai 2 aja itu sudah nggak bisa nafas, ngap-ngapan, terus ditambah baju hazmatnya itu tadi, pakai face shield, terus ditambah apron itu sudah, dan itu sudah panas banget, baru masak aja udah pasti berkeringat. Dan kita itu ada pas waktu keluar, itu ada prosedurnya, cara ngelepasnya itu bagaimana. Mungkin karena kesalahan teman-teman cara ngelepasnya itu tadi juga itu bisa kan, apalagi kita kan kalau di dalam kan istilahnya kita ada airborne, penularan airborne. Selain kalau droplet kan dari percikan, kalau airborne itu dari udara. Jadi misalkan kalau kita melakukan suction, jadi istilahnya suction itu kita menyedot lendirnya pasien. Itu tadi kan itu yang beresiko sangat tinggi ke kita. Apalagi kalau kita ngelepas APD-nya itu salah. Kalau ngelepas APD-nya salah, itu tadi bisa terkena virusnya, itu bisa kita istilahnya sedot lah. Jadi ada prosedur-prosedur bagaimana kita melepasnya. Pertamanya habis ngelepas ini harus cuci tangan, habis ngelepas ini harus cuci tangan, seperti itu Mbak Lala. Itu salah dua faktornya. Terus ada faktor juga setelah kita pulang ke rumah, lah itu tadi mungkin tidak mematuhi protokol kesehatan, itu juga bisa seperti itu. Cuman yang kemarin teman saya itu yang di kasusnya, yang teman saya di rumah sakit UNER itu ya itu tadi ya karena mungkin kondisinya kebanyakan karena ada komorbid. Istilahnya itu komorbid itu ada penyakit yang sudah menyertai. Misalnya kalau orang obesitas, apalagi kan obesitas itu kalau nafas biasa aja kan sudah susah. Terus apalagi terkena COVID. COVID ini kan fokus penyerangannya kan ke paru-paru ya. Jadi kalau orang obesitas saja kalau nafas biasa itu udah ngap-ngap, apalagi kalau terserang COVID ya itu tadi akhirnya tambah sesek. Nah itu tadi kebanyakan yang penyakit COVID ini berakibat fatal bagi orang-orang yang terkena paru-parunya itu tadi. Karena COVID ini istilahnya itu membekukan paru-paru, jadi paru-parunya itu jadi nggak bisa berkembang. Akhirnya
Yaitu tadi, gawatnya di situ, seperti itu Mbak Rara. Kalau kondisi nakes di RSUD Dr. Sudono sekarang seperti apa, Mas? Sehat semua ataukah ada yang terkena virus corona, diisolasi, atau seperti apa kondisinya? APD-nya apakah tercukupi, kesehatannya, kesejahteraannya? Bisa diceritakan, Mas Arifin? Iya, awal mula sih APD-nya kita, kalau semua APD-nya dulu ya awal-awalnya dulu sebelum kita datang katanya mbak-mbaknya yang di Sudono itu ya APD-nya seadanya, terus akhirnya banyak sumbangan-sumbangan, sekarang sudah tercukupi. Jadi semua APD itu sudah tercukupi kalau sekarang. Untuk tenaga medis sendiri, alhamdulillah di Sudono ini tidak ada yang positif seperti itu. Jadi tenaga medisnya itu sudah melakukan sesuai prosedur. Jadi prosedur kita itu masuk, itu pakai APD level 3 yang lengkap, itu tadi. Nanti ada fotonya, kalau mau minta fotonya juga Boleh. ada. Terus habis itu, jadi kita masuk, habis itu kita menangani pasien suspek dulu. Yang suspek COVID. Jadi kita tangani suspek COVID dulu, seluruh pasien yang suspek COVID sudah selesai, baru kita menuju ke yang terkonfirmasi positif. Nah, setelah terkonfirmasi positif selesai, kita keluar itu prosedur melepasnya juga harus benar. Habis itu kita keluar itu mandi. Jadi langsung ganti baju, langsung mandi. Jadi kita kadang sehari kalau dinas kita masuknya 3 kali ya, 3 kali mandi di situ. 3 kali mandi. Jadi harus mandi. Jadi prosedurnya tetap harus mandi biar istilahnya menjaga virusnya itu biar hilang. Jadi tiap hari mandinya berkali-kali pokoknya seperti itu. Jadi biar aman istilahnya. Jadi alhamdulillah kalau untuk di Sudono ini dari teman-teman kita itu alhamdulillah aman semuanya seperti itu. Oh ya Mas, itu kan kalau tenaga medis. Kalau masyarakat kan hanya pakai masker biasa, 2 lapis, seperti itu, face shield. Itu sebenarnya cukup aman atau masih harus yang seperti apa lagi untuk menghadapi virus corona, terus kondisi yang new normal, kehidupan sehari-hari masyarakat? Ya, untuk masyarakat sendiri itu pakai masker aja itu sudah cukup aslinya. Pakai masker, terus sering cuci tangan itu sudah cukup. Kalau mau ditambah pakai face shield itu juga nggak apa-apa. Lah yang mungkin yang salah itu yang salah di masyarakat itu kan zaman sekarang kan sudah akhirnya banyak yang canggih ya, face shield yang pakai kacamata kayak gitu ya. Akhirnya mereka dikira face shield itu sudah melindungi, padahal kalau pakai face shield aja itu nggak boleh. Jadi belum melindungi. Yang wajib itu masker. Masker itu harus wajib dipakai. Kalau mau pakai face shield ya boleh, cuman tetap harus pakai masker. Karena face shield kan nggak melindungi sini ya, cuman menutup aja. Jadi tetap harus pakai masker itu yang utama, sama sering cuci tangan seperti itu sih sudah cukup istilahnya gitu. Kalau kebanyakan kalau di masyarakat tuh ya karena droplet itu tadi, karena percikan. Kalau airborne itu ya kalau misalkan airborne itu lebih banyak di rumah sakit seperti itu. Kalau udara, soalnya apalagi kalau airborne itu di ruangan yang tertutup, misalkan ruangan ber-AC itu ya Mbak, itu kan virusnya bisa menyebar di situ. Nah itu tadi kenapa sekarang kalau kegiatan itu harus di ruangan terbuka ataupun yang ada blowernya itu biar virusnya itu tidak bertahan lama. Kalau di ruang yang tertutup atau ruangan yang ber-AC itu virusnya bisa bertahan lama seperti itu. Akhirnya ada airborne, jadi penularan melalui udara seperti itu. Oh ya, Mas Arifin bisa diceritakan untuk tenaga medis itu apakah ada jadwal tes swab atau rapid test rutin yang dilakukan oleh pemerintah atau rumah sakit untuk mengecek kesehatan dari tenaga medis? Adakah jadwal khususnya? Kalau di Sudono sendiri itu jadwal khususnya itu biasanya jadwalnya itu tiap bulan sekali itu kita dirapid dulu. Dirapid, baru kalau ada yang positif itu baru dilakukan, misalkan rapidnya
reaktif sih, ya rapidnya reaktif itu baru yang reaktif dilakukan swab seperti itu. Nah, kalau misalkan yang reaktif itu ada yang akhirnya kan di swab kalau ada positif baru kita semua dilakukan swab seperti itu. Jadi ada prosedurnya. Mungkin beda-beda tiap rumah sakit. Kalau kata teman saya yang di Rumah Sakit UNER Surabaya itu sudah kalau di sana tiap sebelum lockdown, jadi di sana itu sistemnya 14 hari kerja, 14 hari libur. Sebelum 14 hari libur itu selalu di swab. Kalau di Pemprov sendiri kita masih dilakukan rapid saja, 1 bulan sekali rapid. Habis itu kalau misalkan ada yang rapidnya reaktif, baru dilakukan yang reaktif dilakukan swab seperti itu. Oh ya Mas, untuk bedanya merawat pasien biasa dengan COVID-19 di rumah sakit sekarang itu seperti apa? Ya beda, sangat beda sekali ya Mbak Lala. Dari dulu kita kan ngerawatnya pasien biasa dengan mungkin cuman pakai APD, masker biasa, sama handscoon itu aja ya. Kalau sekarang harus memakai APD lengkap. Handscoon itu kalau saya biasanya itu double 4. Jadi handscoon-nya double 4, maskernya 2, pakai baju itu pakai apron. Lah, kita aja ngerawat pasien biasa, pakai handscoon 1 aja, kita pasang infus aja sudah. Kadang ada yang gagal. Lah, kita itu malah pakai handscoon 4 di tangan itu. Handscoon itu sarung tangan, jadi sarung tangannya itu pakai 4 aja itu sudah. Kadang pasien kalau misalkan dia sadar itu juga tahu kita Mas capek ya gitu ya, iya Pak capek gitu ya, jadi sering cerita pasien sama kita, kadang nunggu obatnya, apalagi kalau kita di pasien biasa kan dulu obatnya bisa ditinggal, nanti ada keluarga Mbak, nanti kalau habis kita minta tolong panggil perawatnya gitu ya. Kalau sekarang harus ditunggu obatnya itu, jadi kalau antibiotiknya kadang ada 4, ada antibiotik, ada yang itu. Lah itu kita tungguin harus sampai selesai. Jadi kadang duduk di samping pasiennya gitu, kadang pasiennya, Mas capek ya, sambil ngos-ngosan. Kita nafasnya sudah ngos-ngosan gitu kan. Apalagi kalau pasiennya banyak ya seperti itu. Pokoknya berbeda sekali dari yang dulu. Dan kadang ya pasiennya itu sudah menyadari juga, walaupun itu perawatnya juga sudah kelelahan, mungkin pasiennya juga kalau misalkan itu juga kadang bosen pasiennya ya. Kalau di tempat kita kadang kalau ada pasien yang aktif itu kadang diajak senam gitu sama saling pasien, cuman tetap harus menjaga protokol itu tadi gitu. Cuman kalau perawatnya suruh ngajak senam nggak bakal kuat. Soalnya kita aja pakai baju itu aja sudah capek lah ya, sudah ngos-ngosan. Kadang ada yang bertahan 1 jam, kadang teman-teman, Mas aku nggak kuat, aku duluan keluar gitu. Ya wes kamu keluar duluan gitu. Jadi sebelum kita harus mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Kalau misalkan nggak kuat ya bilang ke temennya, habis itu suruh keluar dulu gitu. Jadi saling backup lah istilahnya seperti itu. Jangan sampai terlalu memaksakan diri, akhirnya kita kelelahan itu yang sangat berbahaya. Apalagi kan ini kan menangani COVID ya, dan penularannya kan tidak itu, maksudnya belum ada obatnya seperti itu. Kalau misalkan situasi terberat yang Mas Arifin atau teman-teman di Sudono rasakan itu seperti apa? Selain memakai APD yang harus berlapis-lapis, seperti apa? Ya situasi terberat itu ya kita ya mungkin situasi terberatnya itu ya saat kita menghadapi pasien yang sudah pakai, kita kan di ruang COVID ini kan bukan hanya pasien yang biasa saja. Jadi ada pasien yang pakai ventilator seperti di ruangan ICU seperti itu. Jadi kita di perawat COVID ini dituntut untuk merawat pasien yang perawatan biasa sama perawatan yang insentif. Jadi itu tadi, apalagi kalau perawatan insentif kan butuh perawatan yang ketat itu tadi kan. Nah itu jadi membutuhkan tenaga yang lebih ekstra, apalagi seperti itu sih Mbak. Kalau mungkin untuk yang lainnya ya
istilahnya tetap kita menolong pasien, tetap cuman harus memperhatikan kemampuan kita juga. Oh ya, Mas Arifin, adakah kebiasaan di kehidupan Anda bersama keluarga atau teman-teman yang berubah setelah Anda menjadi relawan COVID-19? Bisa diceritakan seperti apa? Ya, pastinya ada ya. Banyak teman-teman saya itu juga yang mungkin dijauhi sama tetangganya, itu juga ada. Cuman kan kita harus menyadari, memang kita kan sebagai perawat COVID ya, jadi harus menyadari setidaknya ya kalau tetangga takut ya itu maksudnya itu biasa lah, nggak usah diambil hati. Ya cuman ya itu tadi cuman tetap harus memperhatikan protokol, jangan seenaknya juga, apalagi kalau situasi yang awal-awal dulu COVID itu kan sangat takut sekali ya, masyarakat itu sangat takut sekali, jadi kita harus sadar dengan sendirinya lah istilahnya, ya wis nggak usah kemana-mana, mending di rumah aja, atau kalau misalkan mau butuh sesuatu keluar ya keluar aja sebentar, habis itu balik di rumah aja. Kalau untuk keluarga sih semua sudah menerima, soalnya kan dari awal kita sudah niat jadi relawan. Mungkin kalau untuk tetangga-tetangga itu juga masih banyak yang belum sadar lah istilahnya seperti itu. Apalagi kan kita kan menangani pasien langsung seperti itu sih Mbak. Kalau itu tadi yang kurang menyenangkan, anggapan negatif dari tetangga. Kalau dari pasien, apakah ada juga reaksi negatif saat Mas Arifin bertugas menangani COVID-19? Dulu pasien juga ada. Jadi awal-awal mulanya COVID itu pasien banyak yang nggak percaya. Dulu kan banyak ini konspirasi, ini penyakit apa, itu kan banyak gitulah. Itu pasien ada juga pasien yang seperti itu akhirnya ngamuk. Jadi saya mau pulang, ini loh penyakitnya nggak jelas, saya cuman sakit tenggorokan batuk, ini saya sudah sehat gitu kan. Terus habis itu ternyata besoknya itu di swab itu positif, baru pasiennya itu menyadari. Jadi awal kalau mesti di diagnosa suspek, jadi suspek itu istilahnya cuman kita kan mengira-ngira ya, kita kan nggak tahu mana yang pasien yang terkena COVID, mana yang bukan. Jadi kan semua yang masuk dengan screeningnya itu kalau ada demam, ada apa itu jadi dianggap suspek, itu tadi suspek COVID. Lah kita biar kenapa? Takutnya kalau sudah di screening itu menunjukkan suspek, lah itu tadi kalau dikasih ke ruangan biasa kalau itu positif, lah itu kan bisa membahayakan tenaga medis yang lainnya yang bukan di ruang COVID. Nah itu kenapa itu harus ditaruh di suspek. Nah itu tadi awal mulanya ya pasien banyak yang nggak menerima. Awal mula COVID itu, wong saya loh sakitnya ini, bukan COVID gitu kan. Dan kita pun nggak tahu COVID itu penyakitnya, gejalanya kan belum jelas, ya kan. Dari WHO aja gejalanya ada yang macam-macam, ada panas, ada batuk, ada diare. Lah itu semua pasien tuh gejalanya berbeda-beda. Tiap orang tuh gejala berbeda-beda. Terus akhirnya setelah dia marah-marah, akhirnya kita tenangkan, terus besoknya kita swab, lah ternyata positif, baru pasiennya itu menyadari, terus akhirnya ya menerima, dirawatnya itu dulu di awal-awal itu kurang lebih 1 bulan dirawatnya. Ini juga ada yang sudah 2 bulan juga ada, masih belum negatif itu juga ada. Jadi mestinya mereka bosan juga menunggu hasil swabnya, ya itu tadi bosen juga itu ada, dan kita harus memberikan edukasi ya kita kan penyakit ini kan baru Pak, jadi seperti itu. Cuman kalau dia sudah tahu kalau hasilnya itu positif, baru mereka menyadari. Dia pulang pun kan takut menularkan ke keluarganya juga kan, seperti itu. Baik Mas Arifin, kalau misalkan harapannya untuk ke depan itu seperti apa? Kepada masyarakat, pemerintah, atau rumah sakit, itu seperti apa? Ya harapannya untuk ini kan penyakit yang pandeminya kan di seluruh dunia ya Mbak Lala. Jadi semoga ya
di penyakit corona ini obatnya, vaksinnya segera ditemukan. Sekarang kan sudah banyak yang menjadi relawan juga atau responden sebagai itu untuk mengecek vaksin COVID ini tadi. Karena virus itu kan istilahnya kayak virus HIV itu kan nggak ada obatnya. Jadi virusnya itu dimatikan biar tidak berkembang, istilahnya seperti itu ya. Semoga vaksinnya segera ada dan seluruh dunia ini menjadi normal lagi, tidak new normal. Jadi istilahnya normal sama new normal itu beda sekali. Kebanyakan orang-orang itu kan menganggapnya new normal itu sudah normal, akhirnya nggak pakai masker, dan akhirnya kan kita di Jawa Timur ini kan masih nomor 1 walaupun sudah new normal, karena banyak yang tidak mematuhi protokol itu tadi. Ya sebaiknya masyarakat harus menyadari harus memakai protokol kesehatan, harus pakai masker, yang wajib tuh masker. Kalau pengen pakai face shield ya lebih bagus. Terus kebiasaan cuci tangan, membawa hand sanitizer itu juga harus dibiasakan biar penyakit COVID ini segera mereda, seperti itu. Harapannya ya seperti itu, dan pemerintah segera menemukan vaksinnya dan kita semuanya bisa kembali bekerja secara normal lah, seperti itu, tidak memakai APD yang sangat melelahkan seperti itu, Mbak Lala. Kalau pesan untuk para teman-teman tenaga medis yang sekarang sedang bertugas di belahan dunia manapun, di Indonesia atau di luar negeri, apa pesannya? Ya, pesannya tetap semangat terus, semangat, dan jangan pernah menyerah lah, istilahnya kita itu sebagai penolong untuk seluruh masyarakat yang terdampak COVID ini. Jadi kita harus menjaga imun kita sendiri, tetap harus menjaga imun, harus semangat, dan jangan pernah takut. Pastinya semua kita nanti akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Mbak Lala. Baik, terima kasih Mas Arifin sudah berbagi cerita dengan kami, dengan Tribuners dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat merawat pasien dan menghadapi virus corona. Terima kasih waktunya Mas Arifin. Terima kasih Mbak Lala. Iya. Terima kasih. Iya, menjadi pahlawan di era pandemi seperti ini, membantu masyarakat. Baik, terima kasih Mas Arifin. Sehat selalu. Iya. Semoga Tribun News semakin berjaya. Amin, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Arifin. Sampai jumpa. Demikian, demikian Tribuners, cerita dari Mas Arifin. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap patuhi anjuran dari pemerintah sampai vaksin, sampai obat ditemukan. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.